BKN sempat mengembalikan data non-ASN ke masing-masing instansi pusat dan daerah lantaran ditemukan banyak data yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Selanjutnya, jika mengklik pengumuman BKN, Anda akan melihat langsung daftar nama non-ASN yang masuk ke aplikasi pendataan. Halo para sobat semuanya, kembali lagi kita bersama channel Sobat Beken. Kali ini kita membahas mengenai pendataan non-ASN atau link pengumuman finalisasi pendataan non-ASN setelah verifikasi dan validasi data honorer seluruh Indonesia. Pastinya teman-teman sekalian menanti atau menunggu pendaftaran atau pelaksanaan daripada P3K yang direncanakan kemarin 25 Oktober 2022, tapi sampai sekarang ini belum ada pemberitahuan berkelanjutan. Mengenai pendataan non-ASN telah memasuki tahap finalisasi. Pada tahap ini, tenaga non-ASN atau honorer tidak bisa lagi memperbaiki data yang sudah diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN. Nah, setelah verifikasi dan validasi data selesai, admin instansi akan mengupload surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. SPTJM ini sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan hukum terhadap data non-ASN yang terdaftar di aplikasi pendataan BKN. Selanjutnya, data non-ASN hasil verifikasi dan validasi akan ditetapkan sebagai data dasar non-ASN. Kalau sudah masuk semua datanya, sudah diverifikasi, akan kita kunci. Ucap PLT Kepala Badan Pegawaian Negara atau BKN, Bapak Bima Harya Wibisana, dalam rakor bersama Apkasi beberapa waktu lalu. Jadi, database itu nanti by name, by address. Orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses, tambah Bapak PLT BKN Bima Harya Wibisana. BKN sempat mengembalikan data non-ASN ke masing-masing instansi pusat dan daerah lantaran ditemukan banyak data yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Instansi pusat dan daerah diminta verifikasi dan validasi ulang berdasarkan surat Menpan RB tanggal 22 Juli 2022. Nah, salah satu daerah yang telah melakukan verifikasi dan validasi ulang adalah pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Awalnya, BKN menemukan 214 data non-ASN Kabupaten Bone yang tidak sesuai ketentuan pendataan. Berikut rinciannya: pramusaji 17, tenaga tukang sapu atau cleaning service 22, security 52, cleaning service 111, supir ambulans 12. Pemerintah Kabupaten Bone kemudian melakukan pengumuman hasil pendataan non-ASN. Hasil pendataan pada 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Bone, Bapak Andi Islamuddin. Dalam pengumuman tersebut tertera daftar non-ASN Kabupaten Bone sebanyak 6.587 orang. Contoh lain itu pemerintah Kabupaten Magetan yang tertera sebanyak 1.909 orang. Lalu yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Magetan, Bapak Hergunadi, pada Selasa 18 Oktober 2022. Nah,
Bagi non-ASN yang ingin mengetahui apakah namanya masuk dalam finalisasi pendataan non-ASN setelah verifikasi dan validasi ulang, silakan cek portal resmi BKD atau BKP SDM masing-masing daerah. Non-ASN juga bisa cek pengumuman pendataan non-ASN seluruh Indonesia di portal pendataan BKN. Caranya, buka link pendataan non-ASN bkn.go.id, lalu klik menu pengumuman. Nah, pada menu pengumuman terdapat dua pilihan. Pertama, pengumuman BKN, yang kedua, pengumuman instansi. Jika kita mengklik pengumuman instansi, akan diarahkan ke portal instansi untuk melihat daftar nama non-ASN yang diumumkan oleh instansi. Nah, inilah cara mengecek pengumuman pendataan non-ASN seluruh Indonesia. Nah, ini wajib teman-teman harus mengetahuinya dan mengeceknya. Selanjutnya, jika mengklik pengumuman BKN, Anda akan melihat langsung daftar nama non-ASN yang masuk ke aplikasi pendataan. Selain itu, non-ASN juga dapat mencari nama non-ASN dengan mengetik nama lengkap pada kolom pencarian. Oke, bisa dicari melalui nama di kolom pencarian. Namun, saat ini data yang tampil pada pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi per tanggal 3 Oktober 2022. Jadi, datanya itu adalah kondisi data prafinalisasi per tanggal 3 Oktober 2022. Rencananya, data finalisasi pendataan non-ASN hasil verifikasi dan validasi ulang akan diumumkan pada 31 Oktober 2022. Nah, ini akan diumumkan secara keseluruhan pada tanggal 31 Oktober 2022. Nah, contoh lain itu tadi adalah pemerintah Kabupaten Magetan. Nah, ini per tanggal 17 Oktober 2022. Ini surat resmi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Di sini kita bisa lihat beberapa yang disampaikan dalam surat keputusan Sekda Kabupaten Magetan. Yang pertama, daftar tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah kabupaten setelah diverifikasi dan divalidasi ulang. Nah, di sini ada nama-namanya tertera, tanggal lahir, dan unit kerja. Oke, di sini tertera nama, tanggal lahir, dan unit kerja. Lalu selanjutnya ini dari beberapa instansi. Selanjutnya bisa kita lihat mengenai tenaga honorer atau tenaga XK2 dari Kabupaten Magetan. Oke, kita tunggu. Nah, untuk lampiran kedua, daftar XTHK2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan setelah diverifikasi dan divalidasi ulang. Nah, ini tenaga XTHK2. Dan nama, nomor peserta, tanggal lahir, dan unit kerja. Nah, ini berjumlah sampai dengan 233 tenaga XK2 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. Nah, ini contoh dari beberapa kabupaten dan bisa dilihat ataupun dicek dari pendataan non-ASN. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next video.